Tidak ada keterangan. Hanya Junita atau ada lagi? Masih ada Ibu. Siapa yang tidak masuk? Veronica. Keterangan? Tidak ada keterangan, Bu. Siapa lagi yang tidak masuk? Keterangannya apa? Alfa, Ibu. Si Ola. Siapa lagi yang tidak masuk? Tri, alasannya? Tidak ada alasan, Bu. Oke, baik. Nanti ini absen, nanti tulis nama, hari tanggal hari ini, dan paraf. Oke. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang sel. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, jadi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu setelah mempelajari materi hari ini, peserta didik diharapkan mengetahui pengertian sel. Yang kedua, mengetahui komponen-komponen kimiawi penyusun sel. Dan tujuan kita yang terakhir yaitu untuk mengetahui struktur dan juga fungsi dari organel sel. Sampai sini anak-anak bisa paham apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham, Ibu. Jadi hari ini ada berapa tujuan pembelajaran kita? 3. Coba Yulen baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengetahui pengertian sel. Yang kedua, mengetahui komponen kimia penyusun sel. Yang ketiga, mengetahui struktur dan fungsi sel. Oke, terima kasih Yulen. Jadi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sebelum Ibu masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Atau semua sudah lupa? Masih ingat. Oke, kalian masih ingat. Jadi pelajaran kita minggu lalu apa? Sistem pencernaan pada manusia. Oke, minggu lalu kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ibu tidak mengulang lagi karena minggu lalu Ibu sudah kasih tugas juga. Jadi hari ini kita lanjut materi kita tentang sel. Anak-anak sudah pernah dengar apa itu sel? Sudah. Kalau sudah, sel itu pengertian dari sel apa?
Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Oke, itu menurut Khalil. Ada yang lain? Sama Ibu. Oke, sama. Jadi yang dibilang Khalil tadi betul, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional. Setelah sel itu, dia tidak bisa dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Nah, secara struktural, ini artinya bahwa sel itu dia merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sedangkan secara fungsional artinya bahwa sel itu dia memiliki kemampuan untuk melakukan proses yang terjadi di dalam tubuh. Contohnya itu proses perombakan, proses sintesis, dan proses respirasi. Jadi itu merupakan pengertian dari sel. Sampai sini anak-anak bisa mengerti? Bisa Ibu. Oke, kita lanjut. Berdasarkan ukuran, sel ini dia dibagi menjadi dua. Ada yang tahu sel apa dan sel apa? Sel tumbuhan. Jawab saja. Ada yang tahu? Sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, itu menurut Yulen. Ada lagi? Ada yang tahu? Sel prokariotik dan eukariotik. Oke, menurut Faril, sel prokariotik dan eukariotik. Ada yang lagi? Oke, tidak tahu. Jadi berdasarkan ukurannya, sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel uniseluler dan yang kedua yaitu multiseluler. Oke, uniseluler artinya bahwa sel yang memiliki satu sel. Ini contohnya pada amuba dan paramecium. Contoh sel multiseluler, multi artinya banyak, jadi memiliki banyak sel. Itu contohnya pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sedangkan yang tadi dibilang Valin, sel prokariotik dan eukariotik itu sel berdasarkan ada tidaknya anak inti. Jadi pro artinya tidak dan eukariotik itu artinya sel yang memiliki membran inti. Sampai sini anak-anak bisa mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Kalau anak-anak sudah mengerti penjelasan Ibu, kita lanjut lagi ke komponen-komponen kimia penyusun sel. Nah, komponen-komponen kimia penyusun sel ini, senyawa kimia dalam sel itu disebut dengan protoplasma. Nah, senyawa kimia dalam sel itu disebut dengan protoplasma. Nah, protoplasma ini dia dibagi menjadi dua bagian besar yang disebut dengan zat organik dan zat non-organik. Nah, zat organik ini contohnya itu seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga asam nukleat. Sedangkan yang non-organik itu contohnya seperti air, garam-garam mineral, dan juga gas. Gas ini contohnya gas karbon dioksida, nitrogen, dan juga gas oksigen. Nah, itu yang komponen kimiawi penyusun sel. Sampai sini anak-anak bisa mengerti? Bisa. Atau ada yang belum mengerti? Sudah. Jadi kita lanjut ke tujuan kita yang praktek tentang inti sel dan juga retikulum endoplasma. Sudah?
Bisa cari di internet ataupun di buku kalian. Marta, kenapa terlambat? Hujan. Silakan. Oke, semua sudah mengerjakan? Kalau sudah, setiap kelompok maju presentasi di depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membran sel dan sitoplasma. Membran sel tersusun atas lipid dan protein. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air yang larut dalam lemak dan ion tertentu. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel. Pada sel tumbuhan terdapat jenis sel yang berfungsi. Yang pertama itu sebagai melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam. Yang kedua memperkokoh sel. Yang ketiga mencegah agar sel tidak pecah. Yang keempat menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Yang kedua itu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi kehidupan utama berlangsung di sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang melayang-layang dalam cairan kental. Koloid sitoplasma bukan merupakan cairan yang serba sem atau homogen, melainkan cairan yang beraneka ragam atau heterogen. Koloid ini terdiri dari air, senyawa organik yaitu protein, gula, lemak, enzim, hormon,
dan garam mineral. Itu saja dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat Valin. Lanjut kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Saya perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bagian inti sel dan retikulum endoplasma. Inti sel atau nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat dan berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel terdapat nukleolus dan benang kromosom. Nah, cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral, di mana kromosom merupakan pembawa dari sifat. Yang menurut di dalamnya terdapat yaitu DNA dan RNA. Inti sel diselubungi membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Yang kedua yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau sebagai alat transportasi zat-zat dalam sel. Sedangkan fungsi retikulum endoplasma halus untuk mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Pada retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom dan pada retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Demikian dari hasil presentasi kami. Akan memberikan waktu dan kesempatan pada kelompok 3. Terima kasih Heni. Lanjut kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ribosom. Ribosom terbentuk butiran-butiran bulat mengenai sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Yang kedua, badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruangan gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk pada sel tumbuhan. Badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan dendrit, maka disebut dengan organ sekresi. Baik, ini mungkin hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat Febri. Lanjut kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu mitokondria. Ada yang banyak terdapat di sel otot yang fungsi utamanya untuk pembentukan energi. Yang kedua, kuat. Yang kedua, lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih buat Dami. Lanjut kelompok terakhir, Yunus. Jangan cepat sedikit, Yunus. Bisa buka maskernya dulu. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya dari ini mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama itu fungsi popola. Popola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel pada tumbuhan yang sudah tua. Popola tanpa berukuran besar dan berisi
cadangan makanan dan minum. Oke, kuat Yunus. Berikut pestisida. Pestisida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Oke. Yang berikut sentrosom. Sentrosom adalah struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pemilihan sel. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Yunus. Jadi tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk lebih memperjelas lagi, di sini Ibu sudah siap carta. Carta ini merupakan gambar dari organel-organel yang tadi sudah dipresentasikan oleh anak-anak. Tapi Ibu pasang gambarnya lagi supaya anak-anak bisa tahu gambar dari organel-organel tersebut. Ibu minta 2 orang bantu Ibu untuk pasang carta. Darmi dari mana? Tadi keluar izin atau tidak? Izin. Mungkin Ibu tidak lihat tadi. Lain kali kalau mau keluar izin Ibu dulu ya. Ya Ibu. Oke. Selamat pagi. Nah, terlambat ini sudah apa nih? Alasan apa kalian terlambat? Tapi teman lain datang tepat waktu. Ini sudah presentasi kelompok, sudah habis malahan. Malahan kami sudah mau menutup kelas hari ini. Hujan. Tapi kenapa teman lain sudah terlambat? Hanya kalian dua yang terlambat. Oke, hari ini Ibu masih ampuni. Nanti minggu depan Ibu lihat Desi dan Tri jangan terlambat lagi. Oke? Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih. Dari anak-anak perhatikan sini. Yang terlambat tadi perhatikan depan. Jadi di sini ini adalah gambar dari organel-organel sel yang tadi sudah kalian presentasikan. Nah, yang tadi kalian presentasikan itu sudah betul. Jadi Ibu hanya tambahkan sedikit saja. Nah, di sini ini adalah gambar dari membran sel atau membran plasma yang tadi sudah dipresentasikan oleh Valid. Di sini ada ini yang disebut phospholipid bilayer. Nah, artinya di sini bahwa dia memiliki 2 lapisan. Nah, pada lapisan membran ini dia terdapat ini yang disebut dengan glikoprotein. Sini glikoprotein artinya bahwa karbohidrat yang dia berikatan dengan protein. Sedangkan glikolipid artinya protein yang berikatan dengan lipid.
Dan ini adalah gambar dari nukleus. Jadi filamen ini disebut dengan retikulum endoplasma. Ini retikulum endoplasma kasar dan ini retikulum endoplasma halus. Dia disebut retikulum endoplasma kasar karena dia terdapat ribosom. Ini anak-anak bisa lihat. Dan ini disebut dengan retikulum endoplasma halus karena tidak terdapat ribosom. Oke, anak-anak, ibu hanya mau menambahkan itu saja karena tadi anak-anak sudah mempresentasikannya dan ibu rasa sudah cukup. Yang ibu tambahkan hanya itu saja. Ada yang dari penjelasan ibu dari pertama sampai yang terakhir ini, yang tadi kalian sudah presentasi, di bagian mana yang kalian belum mengerti atau kalian sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Oke, kalau kalian sudah mengerti, ibu tidak mengulang lagi materi yang tadi ibu sudah jelaskan. Nanti ibu berikan kalian tugas. Oke. Jadi hari ini yang tadi baru masuk, yang tadi sudah masuk semua. Jika ada ibu, Marta ada ibu, Yatir ada ibu, Desi ada ibu, dan yang tadi Tri. Oke, jadi hari ini hadir semua. Jadi ibu rasa pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut minggu depan. Tapi sebelum kita keluar dari ruangan ini, ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Terima kasih buat partisipasinya anak-anak buat hari ini. Selamat siang untuk semuanya, sampai ketemu minggu depan. Siang, Ibu.